Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas tentang jawaban dari ulangan akhir semester Taklim Al-Quran. Jadi yang pertama, jadi ada sebutkan sifat-sifat huruf yang berlawanan. Ada hams, yaitu artinya desis. Lawannya yaitu jar, yaitu tanpa desis. Yang kedua ada islak, licin. Lawannya yaitu ismat, yaitu tertahan. Ada itbak, artinya menempel, lawannya invitah, yakni renggang. Yang keempat ada syiddah, syiddah ini kuat artinya. Lawannya rahawah, lemah, dan tawasud, yaitu tengah. Yang kelima ada isti'la, yaitu terangkat, lawannya istifal, yaitu tak terangkat. Yang kedua ada sebutkan sifat huruf yang berlawanan. Ada safir yaitu sod, sin, kolkola, yaitu ada kof, ba, ja, dal, to. Ada tafasyiyi yaitu sya artinya meluas ya. Ada inhiraf, takrir, gunah, istitalah, lilin, dan lilin. Yang ketiga, sebutkan gabungan huruf bersama nama sifatnya. Ada huruf hams, yaitu tadi sifat desis, huruf jar, sifatnya tanpa desis, huruf syiddah, sifatnya kuat, huruf tawasud, sifatnya tengah, huruf rakawah, sifatnya lemah, huruf istilah, sifatnya terangkat, huruf istifal, yaitu sifatnya tak terangkat, huruf itbak, sifatnya menempel, huruf invitah, sifatnya renggang, huruf islak, sifatnya licin, dan huruf ismat, sifatnya tertahan. Yang kelima, praktik ayat 2000 kiroat, sakta, imalah, nakal, dan penjelasannya. Yang pertama ada imla. Imla itu berasal dari kata imla ya, yang berarti condong atau miring. Suaranya tadi lebih condong ke huruf E atau vokal E. Antara bunyinya terjadi antara fathah dan kasroh. Contoh bacaannya pada surat Hud ayat 41 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa qalar kabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Pada dasarnya setiap alif kan dibaca harokat fathah yaitu A, namun khusus pada lafaz majroha dibaca E sehingga bunyinya menjadi waqalar kabu fiha bismillahi majreha. Jadi dari fathah A berubah menjadi E, majreha. Yang selanjutnya ada nakhl. Nakhl itu berarti mempermudah atau memperlunak karena adanya dua hamzah yang sama hidup dan berkumpul jadi satu kalimat. Cara pelafalnya juga yang pertama diucapkan sempurna yaitu bunyi lokal 100% dan kemudian dikurangi menjadi sepertiganya. Contoh bacaannya yaitu Bisal ismul fusuku ba'dal iman. Nah, jadi bacaan pertamanya gitu kan, terus dinakalkan jadi Bisal ismu, namun karena menurut Imam Lafaz maka bunyinya bukan bisal ismu, jadi bisal ismu gitu. Hamzahnya hilang. Nakal itu nakal. Yang ketiga ada sakta. Sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas ya, sebab yaitu disebabkan oleh harfiah atau kalimat. Contohnya lafaz bal dan rana, bal dan rona, barrona itu bal rona. Ya, sebenarnya dua kalimat berbeda karena terkesan menjadi satu kalimat maka dipisah jadi berhenti tanpa bernafas bal rona gitu. Itu ada sebab pengertian atau makna yaitu pada surat Al-Kahfi terdapat kalimat iwaja dan khoyima, keduanya berbeda. Oleh sebab itu kemudian disakta. Jadi perbedaan dari maknanya. Iwaja artinya beda dan khoyima artinya beda juga. Yang keenam,
Pertanyaan nomor 6 yaitu praktik ayat 2000 kiroa ismam tahsil ibdal dan penjelasannya. Yaitu yang pertama ada tahsil. Tahsil yaitu berarti mempermudah dan memperlunak. Cara pelafalannya itu huruf hamzah dilafalkan secara sempurna 100% dan kemudian sepertiganya tadi. Contoh bacaannya a'jamiyyu wa a'rabiyun. Yang semula a'jamiyun karena dibaca tasil bunyinya menjadi aha jamiyun, dari berubah jadi ha, aha jamiyun. Yang kedua ada ismam. Ismam adalah suara dengung murni sebagai isyarat adanya doma dari nun yang disembunyikan atau lebih mudahnya memonyongkan bibir disertai dengung selama 2 harokat. Contohnya ayat qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf, manna itu dimoncongkan, bibirnya dimoncongkan jadi la ta'manna, doma memoncongkan berupa bentuk bibir saat membaca domanya. Yang ketiga ada ibdal, yaitu menghapus atau membuang huruf dan meletakkan huruf lain pada huruf yang telah dibuang. Contohnya am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Pada ayat tersebut kan dibaca wasal berbunyi fis samawati tuni, samawati tuni, namun jika dibaca wakaf berhenti wakof, bacanya menjadi fis samawat itu nih. Jadi hamzah di sini diganti jadi ya, jadi itu nih, sehingga bacanya menjadi panjang 1 harakat dan berhukum mad tabi'i. Pertanyaan 7 yaitu praktik ayat 2000 qiraah mad dan penjelasannya. Menurut bahasa mad berarti panjang, sedangkan menurut istilah berarti memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad yang didahului fathah, wawu sukun yang didahului doma, dan ya sukun yang didahului kasroh. Jadi huruf wawu mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca doma, contoh ja'alu, dolamu, dakaru, alimu, itu bacaan mad tabi'i yang huruf doma. Jadi ada nomor 2 yaitu huruf ya mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca kasroh. Al-khabir, al-halim. Yang ketiga ada huruf alif mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca fathah, yaitu as-sholatu, as-syamu, az-zakatu. Pembagian mad terbagi 2 macam, yaitu mad asli tabi'i, yaitu mad yang tidak dipertemukan hamzah atau sukun dan menetapkan panjangnya huruf dengan 1 alif 2 harokat saja. Yang kedua ada mad far'i, yaitu merupakan bacaan mad yang disebabkan oleh pertemuannya huruf mad dengan hamzah atau sukun, terbagi menjadi 13 macam mad yang mad far'i ini. Yang 8 yaitu praktik ayat 2000 qiraat khosor dan penjelasannya. Jadi yang itu pengertiannya yaitu bacaan khosor adalah bacaan yang dipendekkan, yang semula panjang itu dipendekkan. Jadi yang semula la tai asu, yang semula panjang dipendekkan jadi la yai asu, la tai asu, gitu. Dipendekkan. 9 ada praktik ayat 2000 qiraat sirot. Berpenjelasnya kata silah ya, menurut bahasa artinya hubungan, sedangkan khosiro artinya pendek. Jadi yang dinamakan mad silah khosiro yaitu istilah yang dibaca panjang karena ada hak domir sebelum bertemu huruf harokat. Jadi pembagiannya ada 2 macam, yaitu mad silah khosiro, yaitu apabila ada hak domir bertemu hamzah maka dipanjang 1 alif 2 harokat. Itu bacanya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, 1 alif 2 harokat. Sedangkan mad silah tawilah yaitu apabila ada hak domir bertemu hamzah maka dipanjang 3 alif 6 harokat. Itu bacaannya ada yaksabu annama lahu ahladah, itu panjangnya 6 harokat. Yang 10 ada praktik ayat goribul fathah doma dan penjelasnya, yaitu seperti dasarnya fathah, yaitu bentuknya berupa garis miring kecil dan berada di atas suatu huruf Arab. Fathah merupakan huruf A, jadi fa, ja, ba, ta, itu fathah. Itu ada doma yaitu berbentuk huruf wawu kecil dan terletak di atas suatu huruf Arab, yaitu bernama u, bu, tu.
buku gitu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.